Halo teman-teman semua, selamat datang. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dalam video ini, kami akan membahas contoh penerapan manajemen resiko untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko praktek dengan asisten dosen Mas Riko Ripaldi Dwi Pratama. Sebelum mulai ke videonya, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nahwa Zulfah, yang kedua ada Afifah Nur Cahyani, yang ketiga ada Sahda Fitri Salsabila, dan yang terakhir ada Latifah Sasya Putri. Untuk ilustrasi penerapan manajemen resiko, kami mengambil contoh seorang remaja yang ingin membuka usaha makanan. Membuat proses manajemennya sebagai berikut. 1. Pendeskripsian kondisi atau penetapan konteks. Untuk penetapan konteks, kita punya 3 konteks, yaitu konteks strategi, konteks organisasi, dan konteks manajemen risiko. Untuk konteks strategi, penjelasannya sebagai berikut. Konteks internal. Kurangnya modal karena merupakan bisnis keluarga, kurangnya tenaga kerja, tidak ada SOP yang jelas, dan promosi yang minim. Konteks eksternal. Adanya inflasi bahan baku. Konteks organisasi, penjelasannya sebagai berikut. Usaha masih mengacu pada 1 unit kerja. 2. Menentukan hal-hal yang mungkin terjadi atau identifikasi resiko. Untuk identifikasi resiko, kita memiliki beberapa identifikasi, yaitu ada resiko keuangan, resiko pemasaran, resiko operasional, dan resiko produk. Untuk resiko keuangan, penjelasannya sebagai berikut. Kurangnya modal, harga bahan baku meningkat, dan pencatatan akuntansi yang belum tersistemasi. Untuk resiko pemasaran, penjelasannya sebagai berikut. Promosi yang minim, tempat jauh dari target pemasaran. Untuk resiko operasional, penjelasannya sebagai berikut. Kurangnya tenaga kerja, tidak ada SOP yang jelas, dan kehilangan branding perusahaan karena belum ada SIUP. Untuk resiko produk mudah kadaluarsa, kemasan produk yang menarik, dan kuantitas produk tidak sesuai dengan standar. 3. Analisis resiko atau membuat analisis terhadap resiko yang dapat menggagalkan sasaran. Berikut beberapa analisis resiko. Resiko keuangan. Tingkat kemungkinan terjadi peningkatan harga bahan baku tinggi, kurangnya modal, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Resiko operasional. Tingkat kemungkinan tidak teraturnya operasional rendah, kurangnya tenaga kerja, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Resiko pemasaran. Tingkat kemungkinan produk tidak terkenal luas sedang, promosi yang minim, tingkat pengaruh terhadap resiko tinggi. Resiko produk. Kuantitas produk tidak sesuai standar, tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Ketahanan yang rendah atau cepat kadaluarsa, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Maka dapat disimpulkan, analisis resiko keuangan tinggi, resiko operasional rendah, resiko pemasaran sedang, dan resiko produk tinggi. 4. Evaluasi resiko atau membuat urutan resiko mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk evaluasi resiko ada 4 tahap. Yang pertama, resiko produk, yang kedua resiko keuangan, yang ketiga resiko pemasaran, dan yang terakhir resiko operasional. 5. Membuat rencana penanganan atau mitigasi resiko. Untuk mitigasi resiko, kita memiliki beberapa resiko yang harus kita mitigasi. Yang pertama, ada resiko keuangan. Caranya, mengurangi kuantitas atau volume produk. Yang kedua, resiko produk. Caranya, melakukan promosi yang banyak agar produk semakin cepat terjual, mengubah kemasan produk menjadi lebih menarik, dan menaikkan kuantitas produk sesuai dengan standar. Yang ketiga, ada resiko operasional. Menambah bantuan tenaga kerja, membuat SOP yang jelas, dan mengajukan SIUP agar perusahaan tidak sering buka tutup. Dan yang terakhir, resiko pemasaran. Caranya, gencar melakukan promosi,
dan tempat lebih baik berada di tengah kota agar mudah dijangkau oleh konsumen. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.